Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fantastic Four dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu proses desain UI dari step 1 hingga step 9. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fajrul Ihsan Ramadan. Saya Noval Raja Pradiptya Pribadi. Dan saya Albert. Baik, masuk ke step 1, yaitu memahami pengguna. Aplikasi yang kami gunakan untuk tugas ini yaitu aplikasi KAI Akses, yaitu aplikasi yang mempermudah pemesanan tiket, pengecekan jadwal, dan layanan lainnya. Meski fitur ini lengkap, kendala UI/UX masih menjadi tantangan utama bagi pengguna. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan pengalaman pengguna secara sistematis. Untuk penelitian ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan verifikasi internal dan tahapan verifikasi eksternal yang melibatkan user. Untuk langkah 1, yaitu verifikasi internal, untuk mengenali pengguna, kami menggunakan pendekatan sebagai developer dari aplikasi tersebut. Lalu ini adalah hasil dari topik pembahasan yang kami diskusikan. Untuk topik pertama yaitu ada identifikasi permasalahan seperti pengguna harus membeli tiket secara manual di loket stasiun dan lain-lain. Lalu ada user goals and motivation seorang pengguna, yaitu membeli tiket dengan mudah, menghindari calo dan harga tidak resmi, dan lain-lain. Lalu ada user pain point-nya, yaitu pengguna harus membeli tiket secara manual dan langsung di loket stasiun dan lain-lain. Lalu ada konteks penggunaan, yaitu situasi pengguna saat menggunakan aplikasi, dan ada situasi lingkungan dan user, di mana ini adalah lingkungan eksternal dan situasi internal user. Lalu di langkah kedua yaitu verifikasi problem dengan user dan atau stakeholder. Untuk mengenali pengguna dari aplikasi KAI Akses ini, kami menggunakan pendekatan dengan melibatkan user dengan memberikan user beberapa pertanyaan terkait UI/UX dari aplikasi terkait menggunakan Google Form. Lalu ini adalah responden dari user yang menjawab form yang kami berikan. Dari Google Form yang kami berikan itu, terdapat 27 responden yang dominan terdiri dari pekerja kantoran dan mahasiswa. Dari form tersebut, kami mendapatkan user goal, user pain point, dan beberapa aspek lain sehingga kami bisa membuat persona user seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu ada primary persona user, yaitu seorang pekerja kantoran, dan yang kedua yaitu secondary persona user, yaitu seorang mahasiswa. Dan di persona user ini ada motivation, goals, frustration, task, dan lain-lain yang kami dapatkan dari hasil Google Form tersebut. Lalu masuk ke step 2, memahami fungsi bisnis, dan step 3, memahami prinsip desain UI. Di sini, proses bisnis adalah alur kerja yang menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi untuk melakukan pemesanan tiket kereta api dan lain-lain. Ini adalah proses bisnis yang kami buat. Lalu selanjutnya, requirement system. Requirement system ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mengakses layanan terkait perjalanan kereta api. Ini adalah requirement system beserta data input atau output-nya. Yang pertama ada registrasi, login, dan masuk ke halaman utama. Lalu ada layanan kelola tiket, lalu ada layanan cek jadwal kereta, dan ada layanan pesanan tiket. Yang ketiga itu ada mental model. Penggunaan mental model ini adalah cara seseorang memahami, membayangkan, dan menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka sebelumnya. Nah, di mental model ini kami menggunakan analogi membeli minuman di vending machine untuk membeli tiket kereta pada aplikasi KAI Akses. Yang pertama yaitu login ke KAI Akses itu seperti kita menyentuh layar mesin, lalu memilih kereta seperti memilih minuman, lalu melakukan pembayaran seperti memasukkan uang ke vending machine-nya, lalu aplikasi memproses tiket itu seperti mesin memproses pesanan kita, lalu tiket muncul di aplikasi seperti minuman keluar dari mesin, dan terakhir saat kita naik kereta itu seperti saat kita mengambil dan menikmati minuman yang kita peroleh dari vending machine tersebut. Lalu untuk tes analisis bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu task analisis hierarki, yang mana adalah metode analisis tugas yang digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan langkah-langkah yang diperlukan pengguna dalam menyelesaikan suatu tujuan. ATA memecah tugas untuk utama menjadi subtugas yang lebih kecil dalam struktur hierarki, sehingga memudahkan pemahaman alur kerja pengguna dalam sistem atau aplikasi. Di slide berikut akan tampilkan task analisis hierarki. Nah, ini merupakan task analisis hierarki yang kami bikin. Selanjutnya,
yaitu konseptual model. Konseptual model dari aplikasi KI Akses yang dirancang untuk membantu pengguna memahami cara berinteraksi dengan sistem untuk melakukan tugas secara efisien. Model ini mendefinisikan komponen utama sistem, fungsinya, dan bagaimana pengguna terlibat dengan komponen-komponen tersebut. Di slide berikut, kami menampilkan konseptual model yang kami telah buat. Nah, di sini kami sudah membuat konseptual model untuk aplikasi yang kami buat. Nah, lalu ada desain standar yang mana yang pertama ada warna skema yang terdiri dari warna utama aplikasi, akses, mana primary, secondary, dan netral. Lalu selanjutnya ada tipografi. Lalu selanjutnya ada icon dan ilustrasi, dan layout dan spacing, dan UI komponen, dan untuk navigasi dan interaksinya juga sampai responsivitas dan aksesibilitasnya. Nah, lalu masuk ke proses desain yang masuk step 4 dan development system manage and navigation scheme. Step 5, select the proper kind of window. Yang mockup aplikasi kayak akses. Berdasarkan hasil analisis, pengamatan, dan diskusi kami mengamati bahwa desain menu tampilan awal dari aplikasi kayak akses ini dapat diubah lagi menjadi lebih sederhana sehingga dapat mempermudah user dalam memahami isi konten dalam aplikasi. Nah, di sini kami tampilkan beberapa perubahan dari aplikasi utama menjadi UI yang kami desain sendiri. Yang di kiri merupakan halaman utama aplikasi, yang di kanan merupakan desain dari kami. Terdapat beberapa perubahan. Selanjutnya. Nah, pada tampilan utama di atas kami melakukan grouping untuk kategori pemesanan tiket kereta dan fitur lainnya, seperti pemesanan hotel, pulsa, PLN, e-porter, dan lain-lain. Dengan adanya grouping ini diharapkan user dapat memahami si konten dalam aplikasi ini lebih baik. Nah, di sini dapat terlihat yang mana kami melakukan grouping untuk tiket kereta dan fitur lainnya, dan agar untuk mempermudah user untuk menemukan apa yang mereka cari dan tidak terjadi kebingungan. Nah, di sini ya, tampilan dari halaman utama untuk fitur lainnya. Nah, dan yang di kanan merupakan halaman dari fitur lainnya. Nah, lalu selanjutnya adalah perbaikan desain UI aplikasi KAI Akses berdasarkan prinsip desain UI yang baik. Yang pertama yaitu struktur menu yang diperbaiki. Menu utama diperjelas dengan kategori yang lebih intuitif, menu ditata ulang agar lebih mudah diakses, navigasi antar halaman dibuat lebih konsisten. Nah, di sini terdapat navigasi dari page home dan page pemesan tiket sesuai dengan tujuan yang bisa diakses dari halaman tersebut. Nah, di sini ada fitur lainnya yang mana dia bisa mengakses berbagai ini navigasi yang bisa diakses. Lalu ada skema navigasi yang diperbaiki, yang mana pengguna dapat berpindah antar halaman dengan lebih efisien. Ikon navigasi diperjelas dengan lebih intuitif. Yang ketiga, tipe Windows yang diperbaiki, yang mana main Windows tampilan utama menampilkan layanan utama seperti pemesanan tiket, status perjalanan, promo. Yang kedua yaitu modal window, yang dimana untuk konfirmasi pembayaran dan detail tiket. Dan dialog window digunakan untuk navigasi atau pesan sistem. Dan pop-up window digunakan untuk promo atau informasi penting. Nah, di sini kami menampilkan hasil mockup keseluruhan dari desain yang telah kami rancang. Nah, lalu itu ada justifikasi perubahan desain UI. Yang pertama, kami melakukan penyederhanaan menu. Yang kedua, ada navigasi yang lebih efisien. Yang ketiga, kami melakukan pemilihan tipe window yang tepat. Dan yang keempat, cukup segitu aja. Lalu selanjutnya proses desain UI, step 6 yang memilih perangkat interaksi yang tepat, dan step 7 memilih base screen dan base control UI. Dalam step 6 ini kami ada beberapa perubahan di antara lainnya seperti perangkat interaksi input dan output yang meliputi touch input, voice input, dan display output, dan notifikasi. Nah, di sini kami memiliki touch input dan voice input.
Nah, dalam step 6 ini ada beberapa perubahan antaranya yang seperti tadi, yang mana lalu ada layar visual display output, yang mana aplikasi menggunakan layar visual untuk menampilkan semua informasi penting seperti jadwal kereta, status tiket, dan informasi pembayaran. Di sini telah diperbaiki dengan elemen-elemen visual yang lebih jelas dan mudah dibaca. Nah, lalu ada notifikasi suara dan vibration untuk memberikan feedback kepada pengguna saat pemesanan tiket atau pengecekan status, yang mana bertujuan untuk memperkaya pengalaman interaktif dan memberikan umpan balik langsung saat interaktif selesai. Lalu ada step 7 yang dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya step 7 memilih base screen. Yang pertama itu kita akan membahas tentang base control UI-nya. Nah, yang pertama itu ada tombol atau button. Next. Nah, pada bagian tombol atau button ini kita membuat agar tombol atau buttonnya itu lebih estetik ya, lebih interaktif juga dan lebih enak dipandang oleh user. Kita nambahkan background pada tombol tiket kereta, fitur lainnya, dan trip planner. Next. Kemudian kita menambahkan juga drop down menu. Next. Nah, untuk drop down menunya sendiri kita letakkan untuk fitur lainnya seperti pemesanan hotel untuk memilih tanggal, kemudian jumlah malam dia akan menginap. Kita menambahkan drop down menu untuk mempermudah user dalam menggunakan aplikasi. Oke, selanjutnya kita menambahkan progress bar. Nah, progress bar ini untuk menunjukkan status pemesanan tiket itu sudah diproses mana gitu. Ya, ini perubahan yang kita lakukan. Yang sebelumnya tidak ada progress bar. Setelahnya kita menambahkan progress bar untuk memperjelas user tuh udah di tab mana dalam pemesanan tiketnya. Kemudian ada icon dan gambar. Nah, icon dan gambar ini kita buat dia lebih sesuai dengan fungsi dan tombolnya gitu loh. Misalnya tiket kereta kita menggunakan icon kereta, kemudian kita menggunakan background gambar kereta. Kemudian untuk fitur lainnya kita menggunakan background yang menciri khaskan suatu tombol gitu. Seperti trip planner kita menggunakan icon bagasi, kemudian background pesawat misalnya. Next. Nah, kemudian kita masuk ke step 8 dan 9, yaitu analisis, desain teks, dan pesan serta feedback, guidance, dan assistance. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu readability atau keterbacaan. Nah, keterbacaan ini merupakan aspek di mana sejauh mana teks itu dapat dibaca, dapat dipahami, kemudian dapat dimengerti oleh user gitu. Nah, ini bukan cuman soal ukuran fontnya atau jenis font yang dipakai, tapi juga bagaimana teks itu disusun, ditampilkan agar pengguna dapat mencerna informasi secara cepat. Nah, kemudian ini before-nya, kita melakukan perubahan itu pada bagian icon, yaitu icon scan, top up, dan riwayat top up. Kemudian untuk tombol seperti tiket kereta, fitur lainnya, dan trip planner, kita menambahkan inner shadow pada background-nya, supaya tulisannya itu lebih mudah dibaca. Kemudian untuk bagian trip planner, kita mengubah warna icon dan teksnya agar selaras dengan tombol-tombol sebelumnya. Kemudian pada bagian bottom bar-nya, untuk home, trains, tiket, promo, kemudian account, kita ubah jadi bahasa Indonesia, karena menurut kita mostly pengguna aplikasi ini ada orang Indonesia, jadi bakal lebih mempermudah user jika semua aspeknya itu berbahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang convey system status, yaitu prinsip untuk menyampaikan kondisi atau kejadian yang sedang berlangsung dalam suatu sistem. Nah, ini merupakan contoh convey system status yang kita buat. Yang pertama itu ada ini convey system status yang terjadi ketika kita melakukan pencarian tiket, tapi tidak ada tiket, tidak ada kereta yang tujuannya selaras gitu, atau jadwalnya itu tidak ditemukan. Nah,
Pada bagian kita melakukan perubahan pada pop-up teksnya, kita menggunakan bahasa yang lebih ramah dan lebih enak dibaca untuk user. Oke, kemudian untuk UI control. Sebenarnya UI control ini hampir sama dengan pembahasan sebelum-sebelumnya, yaitu berkaitan dengan tombol, drop down menu, tab bar atau dialog, modal dan lain sebagainya. Kalau di sini kita melakukan perubahan pada tombol cari kereta, kita menggunakan tombol yang lebih kecil supaya lebih tata letaknya lebih bagus saja. Kemudian kita menggunakan drop down menu di pemilihan tanggal. Kemudian user task ini itu tugas atau aktivitas utama yang ingin dicapai oleh pengguna saat menggunakan sistem atau aplikasi. Nih, pada desain sebelumnya itu pada input field-nya untuk mencari kereta dari stasiun mana ke kereta mana itu tidak ada user task-nya, maksudnya tidak ada keterangan apa yang harus diisi pada field tersebut. Nah, sementara after-nya kita menambahkan keterangan, misalnya masukkan stasiun asal dan masukkan stasiun tujuan. Ada operation time. Nah, untuk operation time ini sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas dalam aplikasi. Sebenarnya ini fitur tambahan ya. Pada aplikasi sebelumnya itu KAI Akses itu tidak memiliki operation time. Nah, di sini kita menambahkan loading menu, page login, mohon tunggu, seperti desain yang kita tampilkan saat ini. Kemudian ada error detection dan correction. Nah, error detection dan correction ini adalah kemampuan sistem untuk mendeteksi bahwa pengguna telah melakukan kesalahan atau tidak dalam inputan. Contohnya itu seperti pada bagian tipe ID, nomor ID, dan nama lengkap pada desainnya. Nah, kita tuh memunculkan pesan ketika user atau pengguna tuh salah menginputkan misalnya jenis ID dan nomor ID-nya. Nah, itu tuh akan ada pop-up message, error message yang menyatakan misalnya tipe ID tidak boleh kosong atau nomor ID tidak boleh kosong, kemudian nama lengkap tidak boleh kosong juga gitu. Kemudian ada error prevention, ini berbeda dengan tadi error detection. Kalau misalnya error detection itu mendeteksi adanya kesalahan atau tidak, kalau error prevention itu mencegah user untuk melakukan kesalahan gitu dalam inputan. Nah, contohnya seperti ini nih. Pada bagian tanggal, pergi, dan penumpang itu inputannya itu masih mandiri, masih inputan teks pada desain sebelumnya. Nah, kemudian kita menggantinya menjadi drop down menu untuk tanggal, kemudian untuk yang penumpang itu tuh ada muncul window lagi untuk menambahkan jumlah penumpang, kemudian untuk menambahkan total atau jumlah penumpang yang akan naik kereta tersebut. Kemudian asisten, nah sama seperti namanya assistance, itu adalah bentuk bantuan atau panduan yang disediakan sistem untuk membantu pengguna memahami aplikasi itu bekerja. Nah ini sebelumnya itu misalnya pada bagian nomor ID, misalnya kita memasukkan nomor KTP. Nah, pada sebelumnya itu tidak ada asistensinya atau tidak ada message asistennya. Nah setelah kita melakukan perubahan itu misalnya kita harus tahu, misalnya kita menginputkan nomor KTP. Nah, nomor KTP itu misalnya ada 16 digit. Jadi kita kasih pop-up, kita kasih tampilkan message-nya bahwa pada field input ini harus berisi 16 digit angka gitu. Nah, selanjutnya eksplorasi. Nah, eksplorasi ini adalah mencari atau mempertimbangkan berbagai alternatif atau pemilihan solusi untuk elemen-elemen tertentu seperti teks, feedback, atau panduan. Nah, pada eksplorasi ini kita melakukan eksplorasi pada bagian operation time. Nah, misalnya kayak alternatif A kita memilih eksplorasi pada bagian convey system status. Misalnya pada alternatif A kita punya 3 alternatif nih. Alternatif A itu misalnya muncul message jadwal kereta untuk waktu yang Anda pilih belum tersedia. Yang B, kami belum memiliki jadwal untuk kereta ini. Anda bisa mencoba jadwal alternatif untuk mengatur pengingat dan pemberitahuan berikutnya. Kemudian alternatif C, maaf jadwal belum tersedia untuk saat ini. Nah, dari 3 alternatif tersebut kita memilih alternatif C karena menurut kita itu lebih ringkas kalimatnya, kemudian lebih on point
dan tidak bertele-tele. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata kami, mohon